bahwa gerakan Telkom hari ini solid breakout ke atas dua moving average yang cukup kritikal. Untuk average up yang kedua ya, di atas 1580 boleh. Terus kemudian targetnya TP1 ada di 1700, TP2 ada di sekitar 1900. Pemirsa, masih di IDX Consultant Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi. Namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan 4 saham pilihan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Ada Telkom, tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya, direkomendasikan buy 3050 resisten hingga ke 3500. CDIA dari grup Prayogo Pangestu juga direkomendasikan buy. Hari ini melesat cukup signifikan, supportnya di 1400, resisten hingga ke 1700. Barang baku MDKA, buy on weakness 2370 hingga 2800. Sementara energi masih direkomendasikan wait and see, supportnya di 530, resisten hingga ke 820. Ada Telkom, CDIA, MDK, dan energi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Liza, kita lanjutkan kembali Ibu. Saham pilihan yang pertama ada Telkom Ibu. Hari ini melesat cukup kencang untuk Telkom. Dan sudah berada di 3.260. Sebelumnya juga sudah sempat untuk Telkom ke harga 3.400-an Ibu. Bagaimana Anda melihat pola pergerakan teknikal untuk Telkom yang sebelumnya cukup sulit menembus di atas level 3.000-an dan posisi saat ini sudah kembali di atas 3.000 bahkan sempat ke 3.400-an? Ya, oke. Jadi seperti tadi kita ulas bahwa gerakan Telkom hari ini solid breakout ke atas dua moving average yang cukup kritikal, ditambah juga adanya volume pada gerakan breakout ini. Jadi advice-nya boleh buy atau average up kalau sudah punya sebelumnya. Next target atau level average up yang bisa dilakukan adalah jika sudah bisa ke atas 3.300, kemudian target dekat ada di 3.420 sampai 3.450, atau lebih tinggi lagi di sekitar 3.600 sampai 3.700. Target sampai kapan itu Bu? 35 hingga 36 sampai akhir tahun atau berapa bulan ke depan saja? Oke, kalau kita lihat swing Telkom sebelumnya ini bisa sekitar sebulan sampai 2 bulan. Ya. Dengan target price di 3.500 hingga ke 3.600, bahkan tadi ke 3.700 untuk Telkom direkomendasikan buy. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih Ibu, saham pilihan yang kedua dari saham grup Prayogo Pangestu, masih termasuk emiten pendatang baru, hari ini melakukan lompatan yang cukup signifikan di 9,75%. Sepertinya sudah cukup lama Ibu, CDIA tidak melaksanakan atau melakukan penguatan signifikan ketika beberapa kali sentuh arah pasca melakukan IPO beberapa waktu lalu? Ya, so it's perfect timing hari ini karena CDIA juga break di atas MA10 dan 20. Ini setelah dari bulan berapa itu dia terbenam di bawahnya, dari bulan Agustus ya. Jadi sudah sebulan ini tenggelam di bawah 2 MA tersebut, baru hari ini breakout, volumenya juga mendukung, lebih tinggi daripada rata-rata 20 hari. Ini obviously mengeluarkan saran advice untuk buy atau average up. Untuk target pertama, coba barangkali ke sekitar area untuk average up yang kedua ya, di atas 1580 boleh. Terus kemudian targetnya TP1 ada di 1700, TP2 ada di sekitar 1900. Baik, penutupan hari ini di 1520 menguat di 9,75%. Dari CDIA kita beralih ke saham pilihan yang ketiga pemirsa dari barang baku, ada MDKA tapi lebih ke arah buy on weakness, di mana di penutupan sesi kedua hari ini MDKA melemah di 0,40% di 2520 setelah menguat di 9 September sebelumnya Ibu.
Ya, kenapa kita memberikan buy on weakness, karena dari bulan April sebenarnya secara midterm dia masih bullish, masih uptrend-nya masih terjaga ya. Tapi sekarang kan mulai agak turun dan cenderung sideways, so kenapa kita nggak tunggu aja di daerah supportnya yang lebih mantap, yaitu di sekitar 25, di sekitar 24.20 atau 24.60 begitu, bisa buy on weakness. Nah, tapi kalau besok itu MDKA malah arahnya tembus ke atas 25.70, 25.80, para investor atau trader bisa mulai masuk lagi. Target awal ada di sekitar 2770 sampai 2800, atau yang lebih panjang time frame-nya ada di 3000 sampai 3200. Baik, artinya buy and breakout di 2570 dan 2580 Ibu ya? Iya, betul. Oke, baik. Penutupan hari ini di 2520 melemah di 0,40%. Sentimen dari komoditas emas seperti apa untuk MDKA? Nah, sentimen emas juga masih banyak institusi keuangan yang bilang kalau masa depan emas tuh masih akan naik tinggi ya. Yeah. Bahkan ada yang meramalkan sampai 3.600, 3.700 sampai tahun depan. Coba kita lihat dari komoditi emasnya sendiri, ini memang masih masih sideways di sekitar 3650 saat ini. Obviously ini adalah strong uptrend walaupun jangka pendek. Nah, kita akan lihat nih hubungannya emas biasanya dengan suku bunga ya. Yeah. Jadi kalau suku bunga, jadi ini tampaknya seperti menunggu nih, apakah akan tembus ke atas 3.700 atau enggak. Dan saya rasa mungkin triggernya di Fed rate, pemotongan Fed rate itu. Nah, jadi kalau suku bunga jadi dipotong, mungkin emas akan bisa melaju lebih tinggi lagi. Supportnya kita perhatikan juga ada di sekitar angka 3.600 for now. Baik. Kalau itu tembus, mungkin konsolidasi sedikit ke 3.500. Oke, kesampaian terakhir Ibu, ada energi hari ini melesat di 5,74%, 6,45 sepekan terakhir lebih cenderung menguat. Kenapa rekomendasinya lebih ke wait and see terlebih dahulu Ibu untuk energi? Ya, seorang kandidat presiden dari Korea Selatan dan pembelot Korea Utara yang melindunginya. 어째서 나에게 왔나요? Takdir apa yang menanti dua jiwa bertemu di tengah perbedaan status? 내가 당신이 필요했어요. Tempest, streaming di Disney Plus Hotstar. Overall, memang belum urgent untuk yang punya energi ini untuk likuidasi semuanya ya. Yeah. Paling best adalah terapkan trailing stop. Jadi kalau energi ini closing di bawah 600, 590 bahkan 580, nah itu baru adalah clue untuk kurangi posisi. Oke. Pasang pilihan yang direkomendasikan ada Telkom, CDIA, MDKA, dan Energi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Liza, kita kembali, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, kabar baik datang dari indeks harga saham gabungan akhirnya ditutup menguat signifikan di atas 1%, tepatnya di 1,06%, dan indeks harga saham gabungan ditutup di level 7.937,118, dan kabar baiknya adalah level penutupan hari ini merupakan intraday tertinggi. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi masih di 7.800-an, tepatnya di 7.891,264. Kita akan coba lihat beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kita akan coba update penutupan beberapa indeks lainnya di tengah penguatan signifikan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari. Kita ke grafis yang pertama, MNC 36 ditutup menguat di 0,74%, Jakarta Islamic Index menguat di 1,29%, LQ45 menguat di 0,50%, dan sudah kembali diperdagangkan di atas level 800-an. Grafis rotasi pergerakan sektoral selanjutnya ada konsumsi non-primer menguat di 2,39%, infrastruktur menguat di 2,34%, teknologi hari ini juga menguat di 2,20%, kesehatan melemah di 0,26%. Selanjutnya pemirsa, saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers
Ada BRMS ditutup menguat di 555, PTRO juga menguat di 4110, MBMA ditutup di zona hijau 486 dan Telkom juga menguat di 3260. Grafis yang terakhir saham-saham hari ini yang menjadi pemberat yang masuk ke dalam deretan top losers, ada BBNI melemah di 4410, WIRG tertekan di 172, sementara BBTN melemah di 1390 dan Pegas tertekan di 1770. Update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan coba ulas satu persatu di segmen terakhir nanti dan tetaplah bersama dengan kami. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Ibu Liza, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas. Langsung saja ada Bapak Jason Yohan dari Jakarta. Ibu menanyakan saham Bufa sudah ambil posisi di harga 300, sementara penutupan perdagangan hari ini di 370, menguat di 1,65%. Hari ini secara teknikal pergerakannya berfluktuasi, Ibu, dengan posisi cuan yang sudah cukup banyak ini di 370 penutupan hari ini. Resisten selanjutnya, Ibu Lisa? Resisten selanjutnya ada di angka 400 sampai 404. Saat ini Bufa membentuk pola semacam pennant segitiga ya. Konsolidasi, bisa tembus atas, bisa tembus bawah. So Bapak itu tolong diperhatikan dulu kemana arah penembusannya. Di atas 400, 404 dia bisa naik lagi, maybe target berikut ada di 440. Baik. Perhatikan supportnya di 348. Baik. Untuk meminimalisir ya kerugian yang terjadi di tengah profit yang sudah ada. Selanjutnya menanyakan saham MBMA, Ibu. Ada 4 penanya yang menanyakan saham MBMA di sore hari ini. Saya akan coba bacakan. Yang pertama Bapak Rifai dari Cangkring Rembang, MBMA punya di 530. Bapak Yusuf Anas dari Riau, MBMA harganya di 450, cukup beragam. Kemudian Ibu Susi dari Bandung, MBMA bisa ke 550-an tidak? Dan terakhir juga menanyakan saham MBMA, besok bisa ke 500 tidak? Penutupan hari ini 486, intraday 494. Silakan Ibu. Oke, ya kalau saya lihat dari polanya, ini pertama-tama target awalnya memang ke sekitar 500 dulu ya. Biasanya angka bulat itu jadi level psikologis, baik itu resisten maupun support. Next, setelah 500, kebetulan 500 juga kalau kita lihat pakai Fibonacci retracement, itu persis di 50%. Nah, percentage itu adalah yang paling common, baik untuk naik apa turun. Kalau 500-nya tembus, maka next target adalah 520 and then 555 ya. Support. Nah, kita juga harus jaga supportnya, jangan sampai MBMA-nya tenggelam lagi ke bawah 468, 454, atau yang paling ekstrim itu harusnya sih dia kuat bertahan di sekitar 440, jangan sampai lebih rendah lagi begitu. Baik, kita ke Demak Ibu. Ada Bapak Lutfi menanyakan saham brand. Sudah profit di level 8.400 Ibu. Support yang harus dijaga untuk menjaga profit yang sudah ada. Oke, support pertama ada di 8650. Next-nya lagi besok jangan sampai ke bawah 8550. Nah, ini sudah keluar alarm Bapak. Kalau dia closing-nya di bawah 8500, harap kurangi posisi. Begitu, pasti. Baik, kita ke Garut Ibu. Ada Bapak Asep SR menanyakan saham teknologi Ibu, WIRG, nyangkut di 180. Oke, WIRG. Nah, posisi saat ini jujur ya, bukan nakut-nakutin, tapi rentan ada potensi konsolidasi lanjutan. Unless WIRG-nya bisa break ke atas 186, ya 186. Dan tolong diperhatikan Bapak, support pentingnya ada di 166. Ini kalau closingnya di bawah 163, tolong kurangi posisi, takutnya nanti tambah longsor ke arah 140. Begitu. Baik,
Kita ke Bandung, Ibu. Ada Bapak Tanu dari Bandung menanyakan BKSL. Analisisnya hari ini ditutup muat 5% di 139. Oke, BKSL hari ini penguatan cantik, tembus resisten pertama MA 10. Next masih ada tugas di MA 20 yaitu 140. Besok kalau tembus ini bisa melajukan jalannya BKSL ke 146, kemudian 158 dan 170. Demikian targetnya. Baik, kita ke Bandung lagi, Ibu. Ada Nongki. Terima kasih juga sudah berpartisipasi menanyakan saham Wood, Ibu. Hanya untuk trading saja. Sudah punya di 368. Profitnya mungkin belum maksimal? Wood untuk trading, oke. Wood untuk trading ini hari ini breakout ya sebenarnya ya, boleh buy. Average up di atas 384. Target awal ada di 400 angka bulat, kemudian next di 430. Baik, Bapak Robert dari Maluku, Ibu, menanyakan saham Adaro nyangkut di 1750. Adro-nya nih ADRO ya? Ya. Oke. Mudah-mudahan limited downside potential alias pelemahannya terbatas ya, karena ini bentukannya sudah mulai sideways, bottoming, mudah-mudahan bottomnya yang kuat itu di sekitar 1630, jangan sampai lebih rendah dari itu. Tapi kalau mau masuk jangan terlalu banyak dulu karena resisten ke atas masih agak tebal sampai lewat 1740. Iya. 1740 baru agak leluasa menuju targetnya 1850, 1900, 2000 sampai 2100. Baik, tidak menyebutkan nama dan lokasi, Ibu, menanyakan BBNI 4.460 nyangkut, hari ini koreksi di 2,43%. Bagaimana prospek dalam jangka pendek dan menengah? Bank Negara ya? Ya. Bank Negara sayang sekali hari ini candle-nya jadi bentuknya seperti bearish engulfing, apalagi terjadinya di area resisten 4540 ya, belum bisa tembus dari situ udah berbulan-bulan. So relakan jika harus dia konsolidasi lebih lanjut ke arah 4375 atau 4300. Tapi kalau BBNI-nya balik lagi ke sekitar 4.200, 4.100, saya sih bisa buy on weakness. Baik, analisis untuk BBNI hari ini melemah di 2,43% di 4.410, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Liza, waktu kita cukup terbatas. Toyon, what's your vision for this campaign? That's a wrap. Kembali di waktu dan di perdagangan yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Ibu Liza, terima kasih sekali lagi, sehat selalu, Ibu. Sama-sama Mas Devi, thank you. Baik, ada Ibu Liza Kamalia Surenata, Head of Research at Kiwam Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa, jangan lupa saksikan program Prime Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.